Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini viral lagi Pak Ngabalin kawannya. Ini saya bacakan dari media online Demokrasi News dengan judul Heboh Ngabalin sebut Wali Songo dari bangsa Cina. Sejarawan Islam telusuri kebenarannya, hasilnya mengejutkan. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin menyebut Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa berasal dari Cina. Republik kita punya, nenek moyang kita yang bikin. Sejarah Wali Songo yang dipuja-puja orang Islam itu bangsa Cina. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Cheng Ho. Tidak perlu ragu, ini bukan penghinaan. My father is China, my mother is China, kata Ngabalin dalam video yang beredar. Ia juga meminta warga Tionghoa tidak perlu ragu menggunakan identitas sebagaimana kelompok lain karena masih dalam bingkai NKRI. Saya katakan, ke Katolik dan Protestan membuat salib gede-gede. Saya memakai sorban karena Islam, ungkapnya. Sementara itu, hasil penelusuran sejarawan Muhammad Iskandar menyampaikan bahwa Wali Songo adalah keturunan Nabi. Dia mengatakan para Wali Songo adalah keturunan habaib dari marga Asmakhan. Jika ditelusuri, mereka itu masih keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Muhammad Iskandar, pengamat sejarah Universitas Indonesia suatu ketika. Muhammad Iskandar mengatakan bahwa garis keturunan tersebut dari putri Rasulullah, yakni Sayyidina Fatimah radhiyallahu anhu. Menurutnya garis keturunan itu bermula pada Sunan Gresik atau yang lebih dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Ya, itu masih ada keturunan dari Fatimah radhiyallahu anhu. Itu kan Maulana Malik Ibrahim itu keturunan ke-22 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutnya, nasab As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim tercantum dalam catatan dari As-Sayyid Bahruddin Alawi Al-Husaini yang kumpulan catatannya kemudian dibukukan dalam ensiklopedia Nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa jilid. Maulana Malik Ibrahim diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Babat Tanah Jawi versi Mesma menyebutnya Asmarakandi, mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap Asmarakandi. Lalu sunan-sunan yang lain, mereka masih keturunan Fatimah radhiyallahu anhu. Banyak hal yang tidak diketahui sama Muslim itu sendiri di Indonesia, katanya. Itulah kawan terkait masalah Pak Ngabalin ya. Pak Ngabalin bilang Wali Songo dari keturunan Cina. Sehingga Pak Ngabalin bilang my father is China, my mother is China. Benar. Jadi kalau bapaknya Pak Ngabalin ini Cina, mamanya Cina, jarang saya lihat keturunan Cina itu breok begini. Ya kan, breok kayak Pak Ngabalin jarang. Kayak Pak Ahok. Pak Ahok itu bapaknya Cina, ibunya Cina. Jadi matanya sipit, terus kulitnya putih. Tidak ada cambang-cambang begini. Nah, kalau Pak Ngabalin bilang my father Cina, my mother Cina, berarti bapaknya Pak Ngabalin dari Cina berpakai ada cambang-cambangnya. Ya kan? Saya baru tahu. Kalau ada yang tahu nggak siapa orang tuanya Pak Ngabalin? My mother Cina, my father Cina. Ya kan? Masalah
yang Katolik ya, yang Kristen mau buat salib besar-besar itu tidak ada larangan ya, tidak ada larangan. Ya tidak ada larangan, tapi jangan hubungkan dengan Wali Songo. Tidak ada hubungannya antara Wali Songo dengan keturunan Cina yang beragama Kristen, Kristen Katolik maupun Protestan, tidak ada hubungannya. Nah, kemudian ada ya yang keturunan dari etnis Tionghoa ya, Panglima Cheng Ho, memang terkenal lah Panglima Cheng Ho. Nah, kalau itu memang asli dari Cina, karena ada nama yang namanya Cheng Ho ya. Tapi kalau para Sunang Wali Songo ini, yang saya tahu itu ada keturunan Cinanya cuma satu orang, yaitu Sunan Kalijaga. Itu yang saya pernah tahu, bahwa Sunan Kalijaga ada keturunan dari Cina sana. Itu yang saya tahu. Tapi kalau yang lainnya belum tahu ya. Jadi netizen mulai ramai lagi, netizen hujat Pak Ngabalin kalau begini. Ya kan, tidak perlu ya seakan-akan membela keturunan Tionghoa di Indonesia. Tidak perlu. Karena apa? Keturunan Tionghoa atau Cina di Indonesia sudah diakui sebagai warga negara Indonesia. Tidak perlu dibela. Nah, dia memang warga negara Indonesia. Tidak perlu yang seperti itu. Kenapa etnis Tionghoa yang sudah jadi warga negara Indonesia ya sebab bangsa Indonesia, sama dengan yang lain, etnis yang lain, perlakuannya sama. Terus mengkaitkan lagi dengan yang Kristen, dengan yang Katolik. Nah, yang Kristen, Protestan maupun Katolik bukan hanya dari keturunan Tionghoa, banyak yang bukan ya, kayak Papua, Manado, Medan. Tapi saya tidak tahu. Jadi tidak perlu ada dibela sebenarnya di sini di NKRI. Ya, siapapun yang ada di NKRI sebagai warga negara Indonesia harusnya itu bersatu atas nama bangsa Indonesia. Tidak perlu ada pembela-pembelaan begitu. Ya kan, akhirnya orang bilang, wah jangan-jangan Pak Ngabalin menjilat begini-begini. Akhirnya muncullah begitu. Terlalu menjilat. Akhirnya banyaklah netizen yang begitu. Makanya saya heran juga, Pak Ngabalin selalu membuat yang kontroversi. Nah, namun demikian, ya perlu lagi diluruskan sejarah. Coba cari sejarah yang sebenarnya. Apakah benar Wali Songo itu dari bangsa Cina sana atau dari keturunan Yaman atau dari Arab sana? Ini memang sejarah ini jangan sampai simpang siur. Karena yang saya tahu, Sunan Kalijaga itu adalah keturunan dari Cina. Ya, itu yang saya tahu. Kalau wali yang lain, saya belum paham. Nah, bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya, kawan.